Perkenalkan, saya Pelangi Masitawati dengan NLP 051. Di sini akan mendemonstrasikan tugas PBKK yang ke-6, yaitu implementasi dari Vue dan Laravel, di mana Vue-nya sebagai front-end dan Laravel-nya sebagai back-end. Di sini adalah proyek yang telah ada, yang saya buat. Kemudian lanjut ke bagian penjelasan dari beberapa implementasi code-nya yang ada di sini. Misalnya saja di sini terdapat file bernama create new user, kemudian dalam folder atau directory action.45. Di dalam actions.45 ini sendiri itu terdapat kumpulan action untuk menangani berbagai fungsionalitas terkait autentikasi pengguna nantinya, seperti pembuatan pengguna baru dari createNewUser.php, kemudian ada juga mengatur ulang password di resetuser.php, kemudian memperbarui informasi profil pengguna pada update user profile information.php. Fortify sendiri merupakan paket keamanan yang ada di Laravel. Kemudian lanjut pada directory selanjutnya, ada juga terdapat HTTP directory berupa controller seperti ini, di mana directory ini pada bagian admin khususnya berisi controller untuk logika aplikasi terkait administrasi. Controller tersebut seperti appointment controller, kemudian user controller, selain itu juga ada dashboard stat controller dan sebagainya yang bertugas untuk menangani request HTTP dan pengelolaan data dari modul-modul tertentu. Kemudian ada juga middleware yang merupakan sebuah lapisan atau layer authentication atau pengaman yang memproses permintaan atau request sebelum mencapai controller. File yang ada di dalamnya tuh ada yang namanya authenticate.php, authenticate.php, kemudian encryptcookies.php, dan itu juga ada verify CSRF token.php yang menangani proses seperti autentikasi pengguna, enkripsi cookie, dan verifikasi token CSRF. Lanjut, di sini ada directory models yang berisi model seperti user.php dan appointment.php yang bertanggung jawab untuk mengelola data yang berhubungan dengan database. Kemudian ada juga providers yang mengelola layanan seperti dalam aplikasi, seperti contohnya itu ada yang namanya app service provider.php yang menyediakan binding untuk dependency injection, atau route service provider.php yang menangani route. Oke, lanjut untuk penjelasannya lebih detail lagi. Kita bisa melihat salah satu contohnya ada pada app actions.45. Misalnya di sini ada create new user. Nah, di sini bertugas untuk pembuatan profil pengguna yang baru. Misalnya saja di sini ada yang namanya class create new user yang bertugas untuk mengimplementasikan interface create new users, yang berarti harus menyediakan function create untuk membuat user baru. Di sini juga ada trait yang namanya password validation rules, yaitu kelas yang menggunakan trait password validation rules untuk mempermudah proses penggunaan aturan validasi dari password. Selain itu juga ada function create yang mengambil parameter seperti input yang berisi data pengguna yang akan dibuat seperti nama, email, kemudian juga password. Dan selanjutnya ada proses validasi atau validator ini yang bertugas untuk memvalidasi data yang masuk dengan constraint-constraint seperti nama tidak boleh dari 255 karakter, dan emailnya harus valid dan unik, serta tidak boleh dari 255 karakter juga. Sedangkan passwordnya juga sudah ditentukan dalam constraint password validation rules. Kemudian kita lanjut ke bagian controllernya. Misalnya di sini ada appointment controller.
Appointment controller ini bertanggung jawab atau bertugas untuk mengelola appointments dalam aplikasi administrasi Mediction atau sistem informasi obat-obatan yang telah saya kembangkan untuk project ini dari tugas-tugas sebelumnya juga. Untuk penjelasannya, di sini ada function yang namanya index ini yang digunakan untuk menampilkan daftar appointments, di mana di sini dalam fungsinya ini terdapat logika query seperti ada appointment yang mengambil atau query appointment beserta informasi kliennya seperti nama depan dan nama belakang. Kemudian di sini juga ada when query, di mana jika permintaan berisi parameter status, appointment akan difilter berdasarkan status tersebut menggunakan enum appointment status. Di sini juga ada latest, di mana di situ bertugas untuk mengurutkan atau sort janji, temu, atau appointment dari yang terbaru. Kemudian ada paginate untuk memecah daftar appointment-nya agar lebih bisa user-friendly. Kemudian lanjut ke bagian through ini, untuk di bagian query-nya, di mana bagian atau snippet ini bertugas untuk memformat data appointment untuk di return, seperti ID, waktu mulai dan waktu berakhirnya, serta status, nama, dan nama dari klien tadi itu. Kemudian di sini juga ada function store yang digunakan untuk menambahkan appointment baru. Di sini ada validate yang menggunakan metode request validate untuk memastikan semua data yang diperlukan seperti ID klien, judul, deskripsi, waktu mulai, dan waktu berakhir itu disediakan. Kemudian menyimpan data di sini. Setelah validasi, janji temu atau appointment tadi itu dibuat di database menggunakan appointment create. Kemudian ada response JSON yang mereturn pesan sukses dalam format JSON jika appointment tadi itu sudah berhasil disimpan. Selain itu juga ada function edit di sini yang mereturn detail appointment spesifik berdasarkan objek appointment yang diberikan sebagai parameternya di sini. Kemudian mereturn hasil returnnya itu berupa objek appointment tersebut itu tadi. Selanjutnya ada function update. Nah, function update ini digunakan untuk memperbarui atau mengupdate appointment yang ada. Di sini juga ada validate yang bertugas untuk sama seperti function store tadi. Input ini diperiksa setelah terlebih dahulu, kemudian memperbarui data yang telah divalidasi digunakan untuk memperbarui atau mengupdate appointment di database menggunakan method update dengan response JSON yang mereturn status sukses atau tidaknya nanti. Kemudian ada juga function destroy. Di sini function ini bertugas untuk menghapus appointment. Penghapusan atau destroy ini dihapus dari database menggunakan method delete. Selanjutnya ada response JSON. Return response ini yang bertugas untuk return status sukses dalam format JSON dengan HTTP code 200 atau OK, yang artinya tidak ada error. Lanjut ke contoh implementasi yang lainnya, ada bagian middleware. Di sini, misalkan kita ambil contoh authenticate. Nah, authenticate sendiri ini bertanggung jawab atau bertugas untuk mengelola proses autentikasi pengguna, yang dengan memastikan bahwa hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses bagian tertentu dari aplikasi. Lanjut, kelas authenticate inherit dari Illuminate ini, yang merupakan middleware autentikasi bawaan dari Laravel. Selanjutnya, redirect to. Nah, function redirect to ini bertugas untuk menentukan kemana pengguna akan diarahkan jika mereka belum terautentikasi. Untuk parameter request-nya sendiri itu merupakan fungsi yang menerima objek request dari user yang berisi informasi tentang penerimaan HTTP yang sedang dilakukan. Pengecekannya menggunakan condition seperti ini. Jadi, if condition ini memeriksa apakah permintaan mengharapkan respons dalam format JSON. Jika tidak, pengguna akan diarahkan ke halaman login. Kemudian, jika permintaan mengharapkan JSON misalnya dalam aplikasi API, middleware ini tidak akan mengarahkan pengguna ke halaman login, melainkan akan mengembalikan respons yang sesuai biasanya kode status HTTP 401 atau unauthorized.
Lanjut ke contoh lainnya. Misalkan kita implementasi pada bagian models. Models. Nah, ini di sini misalkan kita ambil contoh salah satunya adalah appointment. Misalkan kita ambil contoh sebagai model dari user. Di sini has API tokens itu sendiri bertugas untuk menyediakan fungsionalitas untuk autentikasi API menggunakan Laravel Sanctum. Kemudian ada juga yang namanya hash factory atau trade hash factory yang memungkinkan user atau penggunaan factory untuk membuat instance dalam instance model di pengujian atau seeder. Kemudian selain itu ada juga yang namanya notifiable yang menyediakan kemampuan atau ability bagi user untuk menerima notifikasi. Atribut yang dapat diisi sendiri di sini berupa name, email, password, role, dan avatar. Sedangkan protected hidden atau ya atribut-atribut yang harus disembunyikan merupakan kolom yang akan disembunyikan saat model ini diserialisasi. Misalnya ketika diubah menjadi JSON, kolom akan disembunyikan untuk rahasia karena itu adalah password dari account user tersebut. Di sini ada yang namanya protected cache yang mengubah tipe data atribut tertentu saat mengambil dari database. Selanjutnya ada atribut appends atau tambahan yang secara otomatis menambahkan atribut baru secara virtual ke model saat diserialisasi. Yang berfungsi, yang dalam hal ini yaitu formatted created at, berfungsi untuk memformat waktu pembuatan berdasarkan pengaturan format tanggal aplikasi yang ada. Di sini juga ada get formatted created at attribute yang merupakan sebuah method yang berfungsi untuk memformat kolom sesuai dengan pengaturan format tanggal di aplikasi. Kemudian ada juga method role yang mendefinisikan atribut role yang memanfaatkan fitur atribut di Eloquent untuk melakukan casting khusus. Kemudian juga ada method avatar yang bertugas untuk menyimpan gambar-gambar yang diupload oleh pengguna sebagai avatar mereka. Kemudian lanjut pada contoh implementasi yang lain dalam bagian database factory. Misalkan di sini kita ambil contoh user factory.php. Di sini factory digunakan untuk membuat data tiruan atau dummy data di pengujian atau seeding database secara lebih mudah. Untuk penjelasannya sendiri, di sini ada yang namanya method definition yang berfungsi untuk mendefinisikan state, default, atau nilai awal untuk atribut model user. Dengan name-nya menggunakan function fake name untuk pembuatan nama tiruan, begitu juga email, kemudian verified-nya kapan, dan password-nya juga. Password-nya ini diisi dengan password yang sudah di-hash atau enkripsi by crypt. Kemudian ada remember token untuk token acak sebanyak 10 karakter dengan dirandomisasi. Di sini juga ada method unverified yang memberikan state khusus di mana alamat email pengguna itu tidak terverifikasi. Selain itu ada juga method state yang bertugas untuk mengubah nilai atribut email verified at menjadi null, menunjukkan bahwa email pengguna tadi itu belum terverifikasi. Misalnya kita lihat contoh lain implementasi pada bagian migration. Misalkan kita lihat contoh pada create appointment migration. Di sini ada beberapa function terkait seperti blueprint dan schema yang digunakan dalam kelas create appointment table ini.
Di sini ada method add yang menjalankan perintah untuk membuat kolom atau tabel baru dengan namanya appointments. Di dalamnya ada ID, kemudian client ID, title, description, start time, status, dan timestamp. Di sini juga ada logika foreign key untuk database-nya yang diatur sebagai foreign key dengan mereferensikan kolom ID di tabel client. Jika data klien dihapus, maka semua appointment yang terkait juga akan dihapus dengan logika on delete cascade. Kemudian lanjut ke implementasi dari Vue.js-nya sendiri untuk bagian front end-nya. Misalkan kita lihat pada bagian dashboard-nya. Di sini implementasi dashboard untuk front end-nya yang bertugas untuk menampilkan jumlah appointment dari user yang ingin melakukan konsultasi obat-obatan tadi dengan berbagai kategori. Kemudian di sini kita butuh mengimport setup-nya berupa on-mounted dan ref. Ref digunakan untuk deklarasi reaktivitas data dalam komponen. On-mounted-nya sendiri digunakan untuk menjalankan code ketika komponen pertama kali di-mount atau di-render. Selanjutnya ada data reaktif di sini. Selected appointment status dan total appointment count. Kemudian lanjut saja pada kelas yang namanya atau function yang namanya get appointment count yang bertugas untuk mengambil jumlah appointment dari API berdasarkan status yang dipilih. Menggunakan Axios kita bisa melakukan request get ke endpoint API stats appointment. Dan data yang di-return oleh API itu disimpan dalam total appointment count di sini. Kemudian ada juga get users count yang mereturn atau mengambil data jumlah pengguna dari API berdasarkan rentang waktu yang dipilih. Menggunakan Axios juga bisa melakukan request get ke endpoint API stats user dengan mengirimkan parameter data range, date range, yang mereturn API kemudian disimpan di total user count di sini. Kemudian di sini ada template bagian HTML-nya untuk front end-nya. Di sini ada dashboard dengan kotak small box yang menampilkan jumlah appointment, user, dan ada drop down juga untuk memungkinkan pengguna memilih status janji temu atau rentang waktu yang kemudian akan memanggil kembali function get appointment count dan get users count ketika ada perubahan pilihan. Oke, ini adalah bagian front end-nya, appointments, list, login-nya, update profile, update settings. Ini update view-nya. Kemudian lanjut ke routing dari Laravel sendiri. Oh ya, salah satu contoh yang lain dari front end-nya itu ada appointment. Selain dashboard tadi, nah appointment ini digunakan untuk membuat atau mengedit appointment di web kita yang ada ini. Kemudian melakukan import Axios untuk melakukan HTTP request ke API. Dan di sini tentu saja ada form yang digunakan sebagai objek reaktif untuk menyimpan data form appointment seperti title, client, start time, end time, dan description. Kemudian ada juga function buat handle submit, dan create appointment, dan edit appointment.
Ada juga function get clients dan get appointment serta on mounted, yaitu dia untuk front end-nya. Kemudian pada bagian web.php atau routing-nya seperti ini untuk routing-nya. Untuk request dari view, kalau bagian backend Laravel-nya menggunakan Axios juga seperti ini. Contohnya di sini ada ini written dashboard kita. Selanjutnya ada middleware authentication yang berfungsi untuk sebagai group route yang dilindungi oleh middleware auth yang berarti hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat mengakses rute-rute di dalam grup ini. Kemudian ada statistik dashboard dan sebagainya. Itu untuk kodenya. Kemudian misalkan kita mau login tapi belum punya akun, berarti register. Full name. Itu dia demonstrasi dari tugas PBKK yang ke-6 ini. Terima kasih.